Shalom saudara semua, perkenalkan nama saya Samuel Manulang. Saya dari Prodi Seni Musik dengan NIM 2104586. Di sini saya mau mereview pembelajaran yang telah saya pelajari di kelas agama. Pertama, saya mau mereview tentang Purpose Driven Life part 5 dan 6. Kemarin yang saya dapat itu tentang apa sih manfaat jadi keluarga Allah, dan kemarin topik pembicaranya tentang keluarga, jadi keluarga Allah. Kemarin ada di Yohanes 15 ayat 5 bahwa kita tuh setiap manusia tuh dibentuk buat jadi anggota keluarga Allah. Dan Filipi 4 ayat 19 pun bilang bahwa banyak banget manfaat jadi anggota keluarga Allah, yaitu ya setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita pasti Allah cukupi, pasti Allah penuhi. Lalu kita juga bakal dapat banyak banget warisan dari Allah. Dan apa sih yang ada dalam warisan itu? Pertama, kita bakal bersama-sama dengan Allah. Lalu hidup kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya Allah. Dan lalu kita bakal bebas dari rasa sakit, kita bakal bebas dari rasa kematian dan penderitaan. Karena waktu kita udah bersama-sama dengan Allah nanti, kita udah gak akan ngerasain lagi hal-hal tersebut. Lalu kita bakal diberi upah juga nanti waktu kita udah bersama dengan Allah, kita masih diberi upah dan kita juga diberikan tugas buat melayani. Kita juga bakal menerima kemuliaan, kita bakal menerima bagian dalam kemuliaan. Dan waktu kita nanti bersama-sama dengan Allah, udah nggak ada lagi hal menikah atau ya sebagainya. Lalu kemarin juga belajar baptisan, yaitu baptisan itu identifikasi diri kita bahwa kita itu keluarga Allah. Dan baptisan itu bukan kunci untuk selamat, tapi baptisan itu adalah bukti deklarasi kita. Jadi kita mendeklarasikan bahwa hidup kita ini udah jadi miliknya Allah, yaitu ya lewat baptisan. Dan kemarin juga belajar bahwa hidup ini adalah semuanya tentang kasih. Karena ya Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kalau tanpa kasih ya nggak akan ada kehidupan yang sukacita, nggak ada kehidupan yang damai kalau nggak ada kasih. Dan hidup tanpa kasih itu ya nggak berharga, kemarin aku pelajarin. Nah, terus kata firman Tuhan tuh ekspresi paling terbaik itu ya waktu kita memberikan waktu. Karena waktu itu kan terbatas ya, dan nggak bisa diulang gitu dah. Ekspresi kasih yang paling terbaik itu adalah waktu kita mau memberikan waktu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang membutuhkan kita, atau kepada Allah itu sendiri. Dan jadi keluarga Allah juga artinya kita menjadi anggota tubuh Kristus. Dan kenapa sih kita perlu jadi keluarga di gereja juga? Karena keluarga di gereja tuh menunjukkan bahwa kita tuh adalah orang yang percaya sejati. Lalu kita tuh keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Karena di gereja itu kita perlu kerjasama, perlu intim. Jadi nggak bisa cuman mentingin diri sendiri. Dan kita juga mengembangkan rohani. Dan karena tubuh Kristus itu butuh kita juga. Karena nggak bisa hanya satu. Kayak misalnya di Alkitab bilang bahwa telinga gak bisa bilang ke hidung bahwa aku gak butuh kamu. Nah, di tubuh Kristus itu kita semuanya berfungsi, semuanya saling membutuhkan. Dan kita juga punya bagian dalam misi Kristus di dunia ini. Lalu kemarin juga belajar tentang mengembangkan komunitas. Dan gak bisa sembarangan. Mengembangkan komunitas itu perlu yang namanya kejujuran, perlu rendah hati. Karena apalagi ngadepin sikap-sikap orang yang berbeda-beda, ya perlu hati yang rendah, nggak bisa tinggi hati. Karena pasti ada masanya kita ngalamin yang nggak enak, dan itu perlu hati yang sangat luas. Lalu belajar buat sikap hormat, kemampuan pegang rahasia juga. Karena waktu kita mau mengembangkan komunitas, kita perlu jadi pemimpin yang adil, perlu jadi pemimpin yang bisa diterima sama setiap orang dan dipercaya. Jadi waktu kita bisa pegang rahasia,
ya orang-orang bakal semakin banyak yang mau cerita ke kita, dan harus punya frekuensi yang benar juga. Lalu dalam persekutuan, dalam komunitas pasti ada aja masalah yang bikin persekutuan retak. Dan kemarin belajar gimana caranya biar ngebenerin si yang retak ini. Yang pertama tuh kemarin kita ngobrol ke Tuhan, bicara ke Tuhan. Sebelum ngobrol ke orangnya, kita bicara dulu ke Tuhan biar nggak salah waktu nanti kita bicara ke orangnya. Lalu kita ambil inisiatif, mungkin kita nggak salah tapi ya ambil inisiatif aja. Lalu simpati dengan perasaannya, kita jadi nggak mikirin perasaan diri kita sendiri, tapi ya pikirin juga perasaan orang lain. Mungkin sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda gitu, jadi kita nggak bisa ambil dalam satu sudut pandang saja. Lalu ada bagian kita mengakui bahwa ya pasti ada bagian kita dalam konflik. Lalu yang kita serang tuh masalahnya bukan orangnya. Lalu kerjasama sesering mungkin biar chemistry-nya terbangun, dan lebih menekankan rekonsiliasi bukan resolusi. Itu di pertemuan pertama. Lalu di pertemuan kedua 7 April kita belajar tentang imago, image of God atau imago Dei. Di situ disebut bahwa manusia tuh, kita tuh diciptakan serupa dengan gambaran Allah itu sendiri. Nah, menurut Darwin tuh peneliti itu atau sejarawan itu, dia bilang bahwa nenek moyang manusia itu adalah kera, tapi yang kita percayakan Alkitab. Jadi ya kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambaran Tuhan, jadi bukan serupa dengan gambaran kera. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 juga ada. Nah, sedangkan jika menurut Alkitab, Allah tuh ciptain kita tuh segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita based on true story itu di Alkitab. Jadi nggak dengerin kata-kata Darwin, tapi dengerin apa yang firman Tuhan katakan gitu. Nah, kita tuh, Allah tuh nyiptain kita tuh bukan karena cuman iseng, bukan cuman karena gabut gitu, tapi emang Tuhan tuh udah punya rencana. Tuhan tuh nyiptain kita tuh udah sedemikian rupa, sedetail mungkin. Bahkan di akhir juga bilang bahwa rambut kita pun terhitung gitu. Jadi kalau gitu pasti banget Allah tuh bukan ciptain kita secara sembarangan. Nah, manusia tuh punya 3 struktur tubuh, yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, Allah ciptain manusia tuh agar kita dan Allah tuh punya hubungan. Pertama, kita bisa berpikir. Tuhan ciptain kita biar kita bisa berpikir, kita bisa berkomunikasi, kita bisa menciptakan. Hari ini banyak banget, apalagi di era-era digital ini, banyak banget inovasi baru yang bisa manusia ciptakan, yaitu karena Allah yang memberi kemampuan buat kita. Lalu kita bisa mengapresiasi keindahan yang Tuhan bikin. Lalu kita bisa bergerak di dalam roh Allah. Kita bisa mengevaluasi atau menilai bahwa ini tuh baik, ini tuh buruk. Kita bisa, Tuhan kasih itu kebebasan. Lalu kita bisa mengasihi juga. Dan apa sih tujuan hidup manusia? Tuhan memberi manusia tuh sebuah tujuan. Setiap manusia Tuhan kasih tujuan, dan tujuan pertama kita tuh man is to obey God's command. Jadi kita taat sama perintahnya Tuhan, kita ikutin tujuannya Tuhan, dan banyak banget. Lalu manusia tuh diciptakan dan serupa dengan Tuhan, dan punya kekhasannya. Manusia itu punya kekhasannya sendiri. Ada manusia tuh intelijen, manusia itu punya bahasa manusia tuh banyak banget. Bahkan di satu negara aja kayak Indonesia, beda pulau udah beda bahasa, beda tempat sedikit udah beda bahasa. Dan Tuhan itu ciptaan manusia kreatif, punya kesadaran moral dan punya emosi gitu. Jadi manusia itu, kita itu adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Lalu selanjutnya di pertemuan ketiga 14 April kita belajar tentang karakter Kristiani. Ada pengakuan Yesus banyak banget di Yohanes 13, di Yohanes 3 ayat 16, di Galatia 3 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 24, dan di 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, di pernyataan Alkitab tuh bilang bahwa karakter tuh di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dibilang bahwa karakter itu sangat penting. Tapi kadang ada manusia yang suka nggak sadar bahwa
mereka tuh kadang nggak sadar bahwa karakter itu sebenarnya penting gitu. Mereka kadang mikir bahwa reputasi aku, pokoknya aku harus terlihat baik di luar sana, mau aku lakuin gimana pun yang penting kelihatannya baik. Jadi banyak orang yang lebih mentingin reputasi. Mereka banyak mikir, aku harus terlihat baik di depan si ini, pokoknya. Jadi mereka tuh lebih mentingin apa yang dipikirin orang daripada jadi mereka daripada karakter mereka itu sendiri. Jadi mereka nggak mentingin, sebenarnya ini bukan aku banget, tapi mereka suka, ya udahlah nggak apa-apa demi biar mereka suka. Jadi mereka lebih pikirin reputasi mereka. Dan kita tuh kadang lebih pentingin apa kata orang dibanding apa kata isi hati kita sendiri. Dan kita tuh dikelilingi oleh banyak aspek, yaitu ada teman, ada masyarakat, ada keluarga, ada jemaat, dan ada Tuhan. Lalu setiap orang tuh punya perspektif yang berbeda-beda kan. Dan karakter tuh adalah sikap dan kecenderungan atau perilaku karakter yang milik personal. Jadi nggak bisa ngikutin kata-kata si ini, nggak bisa ikutin kata-kata si ini, yaitu keadaan sesungguhnya hidup kita itu udah melekat hidup kita. Jadi nggak bisa ikutin kata-kata orang. Dan orang yang bisa menilai diri kita ya diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita, mungkin orang tua atau sahabat gitu. Dan Tuhan juga gak cari orang yang bisa gitu, tapi Tuhan cari orang yang mau gitu. Jadi walaupun mungkin hari ini dia merasa bahwa hidupnya masih belum layak, tapi pasti Tuhan layakkan. Dan Tuhan tuh melihat hati. Jadi Tuhan tuh nggak lihat apa yang di luar gini, tapi Tuhan lihat hati kita. Mungkin hari ini di luar kita mungkin nggak kelihatan nggak benar, tapi hati kita sebenarnya benar gitu. Nah Tuhan tuh lihat hati. Terus ada beberapa ayat di firman Tuhan yang ngingetin bahwa pentingnya karakter. Ada di Efesus 2 ayat 10, di 3 Yohanes 4, Filipi 4 ayat 5, dan di Roma 12 ayat 2. Nah, gimana sih karakter yang baik? Kemarin belajar bahwa karakter yang baik tuh adalah karakter yang berpadanan dengan firman-Nya Tuhan. Jadi nggak berlawanan, tapi ya sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Dan karakter itu dibentuk oleh faktor internal dan eksternal. Dan balik lagi ke tujuan kita, bahwa tujuan kita tuh semakin serupa dengan Kristus. Jadi karakter kita harus seperti karakter Kristus. Kemarin belajar tentang itu. Lalu selanjutnya keempat, di minggu keempat 28 April disuruh buat nonton film Fast and the Giant. Dan kemarin dapat banget hal yang luar biasa di film itu. Jadi singkat cerita, hari ini mau ceritain sedikit tentang film ini. Jadi Fast and the Giant itu film yang nyeritain tentang pengalaman seorang pelatih football. Jadi ada pelatih football di suatu sekolah di SMU. Nah, si pelatih ini tuh udah ngelatih tim football SMU ini selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Tapi selalu gagal. Timnya tuh gak pernah menang, gak pernah juara. Selalu gagal. Mereka gak pernah sekalipun menang atau juara. Nah, bahkan si pelatih ini, dia selain gagal dalam melatih tim football tadi, kehidupan di luarnya, kehidupan di keluarganya juga gak berjalan dengan baik. Yang dia alami gak begitu baik. Dia tuh udah punya istri, dia udah menikah beberapa tahun, tapi sampai sekarang dia masih belum punya rumah. Belum punya rumah yang layak, masih belum punya mobil yang layak, dan bahkan masih belum kunjung punya anak. Bahkan di masa-masa sulitnya ini, dia mendengar bahwa dia akan dikeluarkan dari tempat dia bekerja, yaitu sebagai pelatih tersebut. Waktu dia dengar itu, dia frustasi, dia stres, dia depresi, dan dia memutuskan buat mengurung diri di kamarnya. Nah, waktu dia mengurung diri, dia biasa baca. Dan pada saat itu dia baca sebuah buku
yang berjudul Holy Bible. Waktu dia baca, dia baru ngerti bahwa tujuan utama hidup itu bukan mengejar target, tapi melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Waktu dia baca, akhirnya pola pikir dia, paradigma dia berubah total. Yang dulunya dia mungkin harus kayak gini, pokoknya harus nyampe sini, harus ini. Akhirnya dia diubahkan, pikirannya diubahkan bahwa yang terbaik, yang terpenting adalah prosesnya dilakukan secara sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia pun mulai berserah kepada Tuhan, dia mulai mau berdoa dan dia merubah pola pikirnya. Lalu dia minta kesempatan sekali lagi buat ngelatih tim football. Dan pada saat itu dia nggak cuman dia doang yang mengalami Tuhan, tapi dia sebarkan itu ke orang-orang yang dia latih. Dia mau mulai latihan, dia mulai dengan berdoa dulu, dan dia ubah pola pikir orang-orang yang dia latih bahwa yang terpenting itu prosesnya mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya mereka bertanding dengan tim yang namanya The Giant yang ya timnya besar, mereka tim yang tak terkalahkan. Tapi karena tim si bapak ini udah lakuin proses dengan sebaik-baiknya, mereka udah ubah pola pikir dan mereka gak mikirin target, yang penting mereka lakuin sebaik-baiknya. Akhirnya mereka sekuat tenaga melawan itu dan akhirnya mereka menang. Di situ pun Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan kasih hidup pelatih ini lebih baik lagi. Jadi kemarin yang aku dapat tuh, hidup ini gak selalu tentang harus mencapai target, tapi lebih ke waktu kita menjalani setiap proses kehidupan ini, kita lakuin sebaik-baiknya gak sih? Atau kita cuman yang penting jalan deh, yang penting beres deh. Nah kemarin tuh diingetin lagi buat do the best gitu dalam setiap apa yang kita lakukan gitu, karena Tuhan adalah Tuhan yang cinta proses. Lalu di minggu selanjutnya di 19 Mei belajar tentang buah roh. Karena buah roh itu karakter orang-orang percaya. Ada di Galatia 22-23 disebut bahwa buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemarin dijelasin satu persatu secara detail dan banyak banget pemikiran-pemikiran yang tadinya gini jadi lebih diperbaharui lagi. Nah, kita tuh sebagai orang percaya tuh dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang which is kita udah harusnya punya setiap buah-buah roh ini. Di Matius 22 ayat 36 sampai 39 dibilang bahwa hukum yang pertama dan yang terutama tuh mengasihi, yaitu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap ya gitu. Dan hukum yang kedua yaitu kasih sesama. Kemarin belajar tentang kasih di 1 Korintus 13 ayat 1 itu sampai 7 dibilang bahwa mau sehebat apapun kita, kalau nggak punya kasih ya percuma aja gitu. Dan hidup ini semuanya tentang kasih. It's all about love. Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28, di Yohanes 14 ayat 27, di Matius 5 ayat 9. Jadi kemarin kasih itu sangat penting. Lalu selanjutnya belajar tentang sukacita, dan di Matius 5 ayat 9 dibilang bahwa kita hidup harus jadi pembawa damai buat orang di sekitar kita. Jadi waktu ini mungkin kita berkumpul di keluarga, jadilah pembawa damai. Bukan jadi waktu kita datang, kok ada dia sih, malas dia ada dia. Bukan kayak gitu, tapi justru waktu kita datang mereka justru senang, mereka justru nyaman, justru mereka damai. Lalu belajar tentang kesabaran juga, 2 Korintus 6 ayat 4. Kita harus bisa menahan diri waktu mungkin hari ini banyak hal-hal yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin banyak cobaan yang Tuhan beri, tapi kemarin diajar buat tetap sabar karena percaya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang beri kekuatan. Lalu belajar tentang kemurahan hati juga, karena murah hati itu generous itu gak segampang orang-orang lihat. Kadang mungkin hari ini
kita lagi nggak, keuangan kita mungkin finansial kita lagi dikit gitu, di situ pasti banyak orang yang mikir udahlah aku dulu lah, nanti aja lah memberi atau gini. Kemarin belajar bahwa murah hati itu nggak cuman tentang harus beri yang paling banyak atau harus beli kasih banyak gitu, atau sedikit berarti kamu pelit, atau banyak berarti kamu baik banget, tapi tentang komitmen hati kita buat terus memberi, buat terus generous. Kemarin belajar lagi buat ya dalam keadaan apapun ya tetap murah hati gitu. Lalu belajar tentang kebaikan, ya baik artinya banyak banget gitu ya, jadi nggak sekedar baik ke satu orang tapi ke setiap orang ya harus baik. Pagi Tuhan bilang kasihilah musuhmu, kan bukan suatu hal yang mudah, tapi ya tetap harus kita lakukan, harus kita tetap usahakan buat kita bisa melakukannya. Tadi kemarin juga belajar tentang kesetiaan, apalagi di masa-masa kemarin corona, buat setia ikut Tuhan, buat setia ke gereja adalah hal yang sulit. Tapi kemarin belajar bahwa ya kita hidup harus setia, karena itu adalah karakternya Tuhan, adalah sifat-sifatnya Tuhan. Dan kita udah dimeteraikan, ya artinya kita harus sesuai dengan karakternya Kristus. Lalu kemarin belajar tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kelemah lembutan ya. Nah, kadang kok tidak bisa berdiri, bentar ya. Nah, ada kayak aku orang yang tipikal orang yang gampang emosi, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong ke orang tuh pelan-pelan gitu, jadi bawaannya pengen langsung, kok kamu gini sih, kok gini sih. Tapi kemarin belajar bahwa kita harus jadi lemah lembut, jadi lebih tenang menghadapin orang, lebih baik lagi gitu, karena nggak semua orang bisa menerima cara respon kita yang lebih emosian tadi. Lalu penguasaan diri dibelajar lagi, karena sebelumnya aku adalah orang yang lumayan boros, dan kemarin belajar lagi bahwa buat menguasai diri gitu dalam hal apapun gitu, kayak misalnya hari ini punya uang 100.000 lagi butuh buat beli buku misalnya, tapi belanja online shop ini lebih malah mengutamakan hal yang salah, dan itu perlu penguasaan diri. Kemarin belajar tentang buah-buah roh, dan kembali diingetin buat menghidupi setiap karakter Kristus gitu. Lalu selanjutnya di 26 Mei belajar tentang visi hidup yang lumayan jarang dibahas, tapi kemarin dibahas. Dan kita tuh hidup tuh ada banyak banget masa. Ada masa anak-anak, ada masa sekolah, ada masa kerja, dan ada masa tua. Dan kadang banyak orang yang bingung akan visi hidupnya mereka. Tuhan bilang hidup tuh jangan kayak orang bebal, ada di Yohanes 14:14b juga. Lalu tujuan hidup manusia kan buat nyenengin Allah, buat jadi anggota keluarga Allah, buat jadi biar segambar dan serupa dengan Kristus, buat melayani Allah, dan buat sebuah misi juga. 1 Korintus 12 ayat 1-11 dibilang bahwa ada beberapa poin, karena karunia itu kita tuh hidup diberi karunia sama Tuhan. Ada 9 poin karunia. Ada karunia buat berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, lalu ada karunia roh yang memberi iman, ada karunia menyembuhkan, ada membuat kuasa mujizat, ada bernubuat, ada karunia membeda-bedakan macam roh, ada karunia bahasa asing, dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi banyak banget karunia yang Tuhan beri buat hidup kita. Dan apapun hari ini talenta kita, apapun hari ini karunia yang Tuhan beri buat hidup kita, itu semuanya tujuannya buat nyenengin Allah. Itu semuanya kembali lagi buat menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, hari ini tujuan hidup kita tuh sebenarnya setiap manusia tuh punya tujuan hidup yang sama, yaitu nyenengin Allah. Hanya visi hidupnya saja yang mungkin berbeda. Nah,
visi hidup tuh apa sih? Nah, visi hidup tuh mengenali langkah demi hari menuju tujuan hidup. Nah, visi hidup tuh ya, ada 4 ya, ada peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun pelayanan. Lalu visi hidup tuh dijabarkan dan dituliskan. Lalu rumusan visi merupakan pernyataan pribadi. Lalu falsafah hidup dan jati diri seorang tuh tergambar dari visi hidup. Nah, lalu kenapa sih visi hidup itu penting? Nah, untuk tetap biar kita tuh tetap fokus pada tujuan kita. Jadi kita tuh tahu nih tujuan hidup kita tuh baca dengan Allah. Nah, gunanya visi hidup ini teh biar kita tetap fokus. Jadi kita nggak kesana kesini, tapi kita tetap lurus ke tujuan hidup kita. Lalu menuntun dan mengarahkan kita buat ambil keputusan terbaik. Nah, lewat visi hidup ini kita tahu mana prioritas hidup kita tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih berguna buat hidup kita. Nah, visi itu harus dipelihara, harus dimiliki, dan harus segar. Jadi nggak mengalir aja hidup tuh, nggak udahlah gimana nanti atau gimana ini, tapi emang udah dipelihara gitu. Dan visi itu buat menolong kita. Lalu kemarin belajar tentang penting dalam membuat visi, dan ya visi itu ngikutin banyak visi itu yang ngikutin hidup kita. Kayak jadi waktu kita mau menentukan visi ya kita harus berdoa dulu, kita harus tahu dulu passion kita, harus minat kita di mana, talenta kita. Lalu kita juga dekat dengan pendapat orang lain, dan kita harus jadi pembawa damai juga. Nah, visi itu berperan aktif memberikan Injil dan melipat gandakan melalui pendidikan maupun teologi secara holistik. Jadi kemarin belajar bahwa hidup itu nggak tujuannya ini tapi mengalir, yang penting tujuannya tetap ini. Tapi visi itu membantu kita biar kita tuh tetap terarah, kita tuh tetap nggak menceng-menceng, tapi kita tetap sesuai dengan perintahnya Tuhan gitu. Lalu di terakhir belajar tentang amanat agung. Nah, kita tuh manusia berdosa kan, dan Tuhan bilang bahwa di Roma 6 ayat 3 upah dosa itu maut. Tapi bersyukur hari ini di Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah tuh mau mengaruniakan anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus, biar kita semua diselamatkan. Nah, tapi di Roma 9 bilang bahwa kalau kita percaya dan mengaku dengan mulut dan mengaku dalam hati bahwa Kristus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Jadi lahir baru itu contoh ya, salah satunya dengan percaya dengan mulut dan mengaku dalam hati. Nah, di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dibilang bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Jadi itu ya satu-satunya jalan buat kita menuju keselamatan itu. Jadi nggak ada jalan lain. Dan di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 dibilang bahwa kita tuh adalah anak-anaknya Allah, dan kita juga punya panggilan buat menjadi saksinya Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan ngasih amanat agung, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu amanat agung yang Tuhan kasih buat kita lakukan. Nah, jadi hari ini ya Tuhan nyuruh kita buat beritainnya firman-Nya Tuhan ke setiap orang. Karena kok jatuh sih? Karena bentar ya. Nah, karena di Roma 10 ayat 14 dibilang bahwa ya gimana orang mau tahu tentang Tuhan kalau nggak ada yang ngabarin? Gimana mereka mau dengar tentang Tuhan? Gimana mau mereka mau merasakan Tuhan? Gimana mau mereka mau mengalami Tuhan kalau nggak ada yang ngasih tahu ke mereka? So hari ini
itulah tugas kita sebagai anak-anaknya Tuhan, buat memberitakan, buat memberitahu, buat mengajarkan semuanya tentang Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal. Nah, gimana sih kita cara ngikutin amanat agung ini? Pertama, kita menjadikan murid, kita membaptis mereka, kita mengajar mereka, dan kita mengulangi. Jadi setiap firman-firman Tuhan kita ulangi. Lalu di mana sih Tuhan Yesus waktu ngasih amanat agung? Masa apakah dia ninggalin kita atau ini kamu kerjain biar aku bisa tenang di atas? Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Justru dibilang bahwa amanat agung ini bukan penugasan agung, tetapi penyertaan agung. Jadi waktu kita memberitakan firman-Nya Tuhan, waktu kita memberitakan Injil, itu tuh Tuhan menyertai kita. Karena kita nggak mungkin bisa berkata-kata sendiri. Itu karena Tuhan yang kasih setiap kata-kata biar orang mau percaya sama Tuhan, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Dan Paulus juga bilang bahwa kita tuh rekan sekerja Allah. Jadi hari ini kita punya talenta, mungkin hari ini bisa melakukan sesuatu, bisa musik atau bisa berbicara, jangan sia-siain karunia dari Allah. Kita bisa gunakan itu semua buat melakukan amanat agung Tuhan. Dan di Yohanes 4 ayat 13 juga bilang bahwa hidup itu singkat. Dan kemarin juga belajar bahwa ada beberapa teladan tokoh yang bisa kita teladani dalam hidup mereka mengikut Kristus, yaitu ada Paulus. Paulus tuh dia nggak nyari hal-hal dunia, dia nggak nyari ketenaran, dia nggak nyari kekuasaan, tapi yang dia cari tuh biar dia kenal lagi lebih, dan dia biar lebih serupa lagi dengan Kristus Yesus. Lalu ada David Livingstone, dia tuh gak mau terikat dengan apapun kecuali hubungan dengan kerajaan Kristus. Lalu ada R.A. Jafrai itu dia punya semangat yang luar biasa buat memberitakan Injil. Lalu ada Don Manson, dia yang nyebarin firman Tuhan di tanah Batak. So hari ini tindakan apa sih yang bisa kita lakukan buat melakukan amanat agung Tuhan Yesus tuh? Jadi kita bisa jadi hidup yang berintegritas, kita bisa bertanggung jawab, lalu kita transparan, jadi nggak ada yang disembunyikan atau nggak ada yang ditutup-tutupi. Kita mau melayani dan kita rendah hati. Jadi itulah materi-materi yang saya dapat, yang saya hidupi, dan biar itu semua nggak cuman jadi buat hidup saya doang, tapi bisa saya terapkan dan saya beritakan buat teman-teman di sekitar saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.